meluncur. Teman, tahu nggak kenapa kami terlihat sehat dan lincah? Tenang, ini bukan rahasia kok. Bahan-bahan ini pasti juga ada di rumah kalian. Simak baik-baik ya. Lang, kagian kayak lagi tunda Lili kek. Ya, Le. Aku sudah janji akan membantu Pak Li. Sudah dulu ya teman mainnya. Nanti dilanjut lagi. Hari ini aku dan teman-teman akan pergi ke kebun kapulaga. Kalau biasanya kapulaga digunakan untuk bumbu masak, di tempat kami kapulaga juga bisa dijadikan sebagai jamu yang berkhasiat menjaga daya tahan tubuh. Bagi pongkore. Yang ini, gak ini. Ya, Mbak. Bendot karo gondes mengisor ya rewangi lili kek. Oh iya, Mbak. Kapulaga hampir mirip seperti tanaman jahe. Kata mbakku, air sadapan kapulaga biasa dijadikan campuran jamu sehat. Tepuk. Nah, ini hasil sadapan kemarin. Oke, cocok nah. Hati-hati menuangkannya, jangan sampai tumpah. Weh, oke kan? Iya. Ayo teman-teman, kumpulkan semua air sadapannya. Kata mbak, banyak tidaknya air sadapan tergantung musim. Jika musim hujan tiba, air sadapan ikut melimpah. Begitupun sebaliknya. Nah, kami harus menyadap kapulaga lagi untuk persediaan. Hati-hati. Mbak akan mengajari kami cara menyadap kapulaga. Pertama, potong ujungnya. Kemudian masukkan ujung batang yang sudah dipotong ke dalam bambu. Nah ya. Nanti dari ujung batang ini akan keluar air tetesan sari kapulaga. Tutupi. Kalau ini ya. Tutup wadah sadapan dengan daun. Ini berguna untuk melindungi dari air hujan yang masuk. Cantel nah. Oh iya, ikat tali wadah ke batangnya ya, supaya tidak jatuh terlepas. Kemudian, tarik batang menggunakan tali agar batang merunduk. Kalau posisi batang merunduk begini, akan lebih cepat mengeluarkan air. Lang, terus nah ya. Aku tak balik di sitan. Ya, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo. Le, bukan kele. Yo, Le. Nangan isi musok. Yo. Sudah yuk, kita susul Mbak di rumah. Untuk dijadikan jamu sehat, air sadapan harus direbus dulu. Enak-enak ya. Gini. Mbak. Sebenarnya, tanpa direbus pun bisa loh. Nah, supaya jamunya bisa dinikmati anak-anak, kami akan membuatnya menjadi permen. Benar, Bot. Ya. Penasaran kan? Sebelum air sadapan matang, kita buat bumbunya yuk. Gendot, kamu kupas kacangnya ya. Ingat, jangan dimakan. Tuh kan kamu malah dimakanin. Gendot, kamu nggak bisa lihat makanan sedikit sih. Jangan lupa tumbuk halus ya. Gondes, tugasmu memarut jahenya, lalu ambil sarinya. Telur bebek, susu, jahe, madu, aduk-aduk sampai merata. Setelah itu, kacang yang sudah ditumbuk, masukkan ke dalam cetakan. Oh ya, kami menggunakan pewarna dari kunyit dan secang. Kunyit selain sebagai antibakteri, juga bisa mengobati pencernaan loh. Sedangkan secang berkhasiat menjaga daya tahan tubuh. Jadi, gak cuma memberi warna yang menarik. Kunyit dan secang juga khasiatnya baik untuk tubuh kita. Kalau pewarna dan bumbu sudah siap, masukkan sadapan kapulaga yang sudah direbus. Jangan lupa campuran susu, telur, madu, jahenya juga dimasukkan. Aduk sampai merata. Tambahkan pewarna. Terakhir, masukkan gula yang banyak ya, supaya rasanya manis, semanis Kak Enci. Aduk terus sampai kurang lebih 10 menit. Dari baunya sih udah matang nih teman. Yuk kita angkat. Awas, hati-hati panas. Nah, selanjutnya masukkan ke dalam cetakan teman. Ratakan sampai cetakan penuh. Diamkan semalaman sampai adonan merekat seutuhnya. Nah, ini dia teman.
yang sudah didiamkan semalaman. Tinggal potong-potong berbentuk persegi deh. Tara, ini dia gula-gula kapulaga. Tunggu apa lagi? Ayo habiskan. Rasanya enak. Banyak loh manfaat dari kapulaga. Salah satunya melancarkan pencernaan dan menyehatkan paru-paru. Dari Banyumas, kita ke Sumatera yuk. Dodok, kubak kali doang. Ayolah. Nah, memotong pohon kayu manis tidak boleh sembarangan. Karena kulit pohon kayu manis ini sangatlah berharga. Caranya seperti ini, teman. Buat garis terlebih dahulu. Gunakan kayu sebagai penggaris biar lurus. Kemudian congkel menggunakan sabit kecil. Biarpun namanya kayu manis, tahu nggak? Ternyata kalau dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, kayu manis berkhasiat sebagai penurun gula darah. Yeay, berhasil! Kulit kayu yang baik di pasaran adalah kulit kayu yang lurus dan tidak memiliki patahan atau sobekan seperti ini. Aldo, lihat juga kamu ambil kulit kayunya. Lanjutkan sampai kulit bersih dari batang pohonnya. Baru siap untuk ditebang. Awas, jaga jarak ya. Jangan sampai pohon rubuh menimpa kita. Ayo, dorong pohonnya. Yeay! Akhirnya tumbang juga pohon kayu manisnya, teman. Selanjutnya, tinggal kita potong menjadi bagian yang lebih kecil saja. Yuk, bantu kami, teman. Oh iya, teman. Tahukah kalian, kayu manis ini adalah salah satu rempah-rempah yang tersedia melimpah di Indonesia. Oleh sebab itu, hampir seluruh kayu manis yang beredar di dunia adalah berasal dari negara tercinta kita ini. Wih, luar biasa bukan? Oke, sepertinya sudah cukup nih, teman. Masukkan kulit kayu manisnya ke tas ya. Lalu kita angkat kayunya ke tempat kakek. Kakek pasti sudah menunggu di rumah. Yuk, jalan. Kenapa itu, Lai? Ya, aku pakai pilihan itu, Mesti letakkan kayu di situ. Oh iya, teman. Perkenalkan, ini dia Atoku. Ato adalah seorang ahli dalam membuat kue bika khas dari daerahku. Tenang, Ato akan mengajari kami cara membuat kuenya, teman. Langsung aja ya. Campurkan air kelapa dengan gula sambil terus diaduk. Berikutnya, masukkan tepung beras. Sementara kakek membuat adonan, aku bertugas menumbuk pisang yang nantinya akan dijadikan variasi rasa kue bika. Nah, sahabatku Marcel sudah asik memotong tipis gula aren. Oh iya, kata Atu, beliau sudah membuat kue bika ini sejak tahun 1992. Dulu namanya Bika Kota Baru. Kemudian berganti nama menjadi Bika Talago karena tempatnya sekarang yang berada di tepi telaga. Kalau adonan sudah mengental, baru selanjutnya masukkan parutan kelapanya, teman. Kalau parutan kelapanya sebanyak ini, sudah pasti kue yang dihasilkan gurih dan nikmat. Untuk varian rasa pisang, tinggal kita ambil beberapa adonan. Kemudian campur dengan pisang yang sudah aku tumbuk. Lalu aduk sampai rata. Langsung campurkan saja gula cairnya. Jadi deh. Oke, saatnya kita main bakar-bakaran, teman. Tungku yang sudah disiapkan atau dipanaskan ini kita angkat satu persatu. Lalu masukkan potongan daun pisang sebagai alas. Tuang adonan ke dalam tungku. Selanjutnya tutup lagi menggunakan belanga
yang di atasnya terdapat pembakaran kayu manis. Wih, selain cukup berat, berdiri di depan tungku seperti ini rasanya panas sekali, teman. Dengan cara ini, bika akan matang dalam waktu sekitar 10 menit. Soal kematangan sudah pasti terjamin. Soalnya atas bawah kena. Oh iya teman, pembakaran menggunakan kayu manis dipilih karena kayu manis memiliki aroma harum yang dapat meresap ke dalam kue. Selain itu, asap kayu manis juga tidak akan membuat mata menjadi pedih, sekalipun asapnya banyak. Angkat yang cepat ya teman, agar tidak gosong. Bisa pahit nanti rasanya. Dan tada! Jadi deh, kue bika khas Sumatera Barat. Kapulaga dan kayu manis sudah. Satu lagi nih teman, rempah yang berkhasiat menjaga daya tahan tubuh kita. Jahe. Yang kusing anu ki ya. Selamat datang di kampung halamanku, Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah. Lang, opo? Saknya jahene tak gone Mbak ya. Yo. Ya, jono siji yo. Ya keren lho Pak. Kata Bapak, karena tanaman rimpang kaya manfaat ini sangat menyukai lahan berbukit. Makanya jahe tumbuh subur di sini. Mbak. Iya. Ki jahene kok luwih gede karo kue. Iya, dadi iki sing gede, iki jahe gajah. Nah, iki jahe taun. Jahe gajah adalah salah satu dari 3 jenis jahe yang paling populer karena memiliki ciri fisik paling menonjol. Cocok dengan namanya, dibanding dengan jahe jenis merah dan jahe emprit, jahe gajah memiliki ukuran yang lebih besar. Dibanding dengan jenis jahe yang lain, jahe gajah memiliki warna rimpang yang lebih terang, yaitu kuning muda atau kuning tua. Setelah dibelah, seratnya pun lebih halus. Gak percaya? Ya udah, yuk, mari kita buktikan. Teman, serat halusnya membuat jahe gajah ini sangat mudah diparut. Kami tidak hanya menjual jahe dalam bentuk rimpang, tapi untuk membuat makanan tradisional. Nah, ini poyo rasa jahe namanya. Jajanan legendaris ini menggunakan singkong sebagai bahan utamanya. Untuk membuatnya semakin nikmat, Bibi melengkapinya dengan perasan air jahe. Semua bahan sudah siap. Sekarang saatnya mencampur parutan singkong, air jahe, bumbu halus, dan sedikit tepung. Bumbu halusnya dari ketumbar, bawang putih, dan sedikit garam. Kalau diberi warna seperti ini kan jadi cantik. Makanan tradisional pun tetap memikat hati untuk dinikmati. Wis manen pas. Iya, Lang, pas. Uniknya, cara memasak poyor tak berubah dari dulu sampai sekarang. Adonan poyor kami ratakan di atas cetakan. Ukurannya menyesuaikan dengan cetakan yang sudah ada. Untuk tebal tipisnya, kami biasa tandai dari jumlah adonan yang diambil. Cukup 1 sendok makan untuk membuat 1 buah poyor. Puniki pun dereng. Wes, Lang. Oke, tak kembali kok, Ge. Ya. Adonan poyor dimasak dengan cara dipanaskan di atas air yang sudah mendidih. Tidak perlu waktu lama, kira-kira 5 menit adonan poyor akan matang dan siap dijemur. Sekilas bentuknya mirip dengan opak. Bedanya pada proses pembuatannya. Opak dicetak ketika sudah matang, sedangkan poyor dicetak pada saat masih mentah. Poyor yang sudah matang selanjutnya dipindahkan pada papan penjemuran. Poyor sering juga disebut-sebut sebagai kerupuk tradisional yang bercita rasa istimewa. Ya namanya kerupuk, pasti harus kering sebelum digoreng. Jika panas terik, poyor akan kering setelah 2 hari dijemur. Tandanya jika sudah tipis dan ringan seperti ini. Uniknya, jajanan renyah ini tidak hanya dinikmati sebagai hidangan rumahan, tapi poyor kerap hadir
dalam beberapa tradisi adat. Bonus tuh gak ada? Ya. Berarti panas. Renyah nih, gurih mesti. Jahenya kerasa kuralan. Kok coba? Ada pedes-pedesnya toh. Renyah banget. Gak kalah dengan jajanan masa kini deh. Bumbu dan rasa jahenya membuatnya semakin nikmat. Pedesnya toh. Sekarang kita belajar cara membuat gaplek bersama Dimas. Cara membuatnya mudah kok. Kupas semua singkong dari kulitnya sampai bersih. Tapi hati-hati ya, jangan sampai terkena pisau. Setelah bersih, kemudian jemur singkong di bawah sinar matahari. Warga desaku punya kebiasaan unik, yaitu menjemur singkong di atas genteng. Dengan cara ini, singkong akan cepat kering dan tidak dimakan ayam saat menjemur. Selanjutnya kita ambil gaplek yang sudah kering untuk diproses menjadi tepung. Tumbuk gaplek yang sudah bersih menggunakan lupang dan alu. Setelah halus, tepung siap diolah. Narabong ya lang. Nah, soalnya telonnya harus kita lang. Yo. Lang. Ini ke Bu tepungnya, Bu. Semua bahan sudah lengkap. Saatnya membuat kue gaplek. Selain tepung gaplek, bahan utama kue ini adalah jahe dan kelapa. Sebelum dicampurkan, aku akan memarut jahenya dan Wadan memarut kelapanya. Supaya warnanya menarik, Ibu akan membuat pewarna merah dari buah naga dan warna hijau dari daun pandan. Sebelum masuk ke adonan, peras jahe dan ambil ampasnya. Hal ini bertujuan supaya rasa jahenya tidak terlalu pedas. Saatnya membuat adonan. Masukkan semua bahan ke dalam baskom. Mulai dari tepung gaplek, gula pasir, tepung maizena, mutiara, kelapa parut, ampas jahe, dan terakhir garam. Aduk hingga semua tercampur merata. Bagi adonan menjadi dua warna yang berbeda. Terakhir, kita bungkus menggunakan daun pisang. Kali ini kami akan membuat gaplek dua warna. Jadi dalam satu bungkus daun ini, kita isi setengah warna merah dan setengahnya lagi warna hijau. Gapleknya siap dikukus. Sarapan. Sabar ya, cukup menunggu 20 menit sampai adonannya matang dan legit. Teman, kue gaplek ini merupakan cemilan sehat. Wah, kita nih ya kan jajal sing jahe iki. Karena semua memakai bahan alami dari kebun sendiri. Rasanya lengkap, ada manis, gurih, dan hangat dari jahe empritnya. Makanan ini cocok untuk cemilan di rumah atau bekal buat ke sawah. Hihihi.